headset. Ya. Ayo sekarang mulai slide. Saya akan membahas tentang stres dan bagaimana cara penata laksanaannya. Ya, cara mengatasinya. Ada yang namanya Sutrisno di sini. Sutrisno itu singkatan dari Sutris no way. Ya. Jadi tidak boleh ada stres di antara kita. Maksudnya stres dalam dosis yang melelahkan. Ya, slide. Ya, kita ini manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh kita, ya mata, telinga, kuping, usus, kayak yang di di rumah makan, ya yang jangkrik itu ada usus, kuping, ya paru, itu tubuh. Tubuh itu adalah benda mati, saudara. Tubuh itu benda mati. Kalau mau melihat tubuh yang tidak berfungsi itu orangnya lagi koma. Jadi dia terbaring di ICU, dia tidak merasa apa-apa. Lalu tubuh ini seperti komputer itu, dia itu punya 2 program aplikasi. Ada 2 aplikasi yang mengoperasionalkan tubuh kita. Yang pertama yang disebut jiwa. Jiwa itu tempatnya di kepala, dalam otak. Ya. Jiwa itu dipakai oleh tubuh kita untuk berhubungan dengan alam sekitar dan dengan orang sekitar. Kita bisa takut, bisa cemas, kita bisa gembira, bisa romantis. Ya, banyak yang bilang teman-teman guru gospel saya ini katanya romantis. Nah, itu fungsi jiwa saya. Terus kita matematika, ya 13 dikali 2 itu 26. Itu adalah fungsi dari jiwa kita. Ya, ini komputer zaman sekarang ya, ada handphone, ada ini. Itu seperti tubuh kita. Dia itu benda mati kalau tidak ada aplikasinya. Jadi kalau tidak ada seperti iPhone itu ada iOS ya mungkin ya. Terus Samsung ada Android, itu aplikasi. Kalau nggak ada itu, ya semua ini hardware ini benda mati. Nah, yang menjalankan tubuh kita dalam rangka kita berhubungan dengan alam sekitar, dengan orang-orang sekitar kita, itu adalah jiwa kita. Nah, manusia, hewan juga punya jiwa, saudara. Jadi kalau kita lihat ayam bisa gendong-gendongan sama anjing, lalu burung bisa milih mata uang yang paling besar kalau dia keliling, itu adalah fungsi dari jiwa dari ayam dan burung itu. Dan jiwa itu tempatnya di otak, saudara. Nah ini, sekarang ini di Singapura dia menemukan cloning daging ayam yang dari sel daging ayam dia kembangkan. Jadi dalam 14 hari sudah bisa besarnya seperti ayam. Nah ini katanya tidak ada kulitnya, tidak ada bulunya, tidak ada kakinya, tidak ada paruhnya, cuma daging tok full. Nah ini tubuh ini tanpa jiwa. Dan software yang kedua yang mengoperasionalkan tubuh kita ini di dalam rangka kita berhubungan dengan Tuhan kita, ibadah kita, sense of God, itu adalah program yang kedua yang namanya roh. Itu R-nya R kecil, rohnya kita.
Jadi saya punya roh, Pak Hadi Pranoto juga punya roh. Itu hipotesisnya roh itu terletak di dalam perut kita. Spirit. Sehingga ada ayat yang mengatakan right from our belly. Dari dalam perut kita itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu roh. Manusia itu punya roh, saudara. Jadi ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi saudara sepinter-pinternya anjing saudara latih, dia tidak bisa berdoa, apalagi menyembah Tuhan. Sepandai-pandainya hewan itu dilatih, tetap dia tidak bisa beribadah. Jadi ada roh di dalam tubuh kita, roh kecil. Ya. Slide. Ya. Saudara, ini kita membahas pertama kali soal jiwa dulu. Ya, aplikasi di dalam tubuh kita. Aplikasi itu ya kayak Play Store gitu ya. Aplikasi dalam tubuh kita yang membuat tubuh kita ini mampu bereaksi dengan alam sekitar dan dengan orang lain. Nah, ini sarjana psikologi yang ya, sangat mumpuni, yang sampai sekarang masih dianut. Ini lahirnya beliau 100 tahun sebelum saya, namanya Sigmund Freud, tahun 1856 sampai 1939 hidupnya. Itu mengatakan tubuh jiwa kita ini kalau dalam keadaan baik-baik, itu namanya ego kita itu terorganisasi. Jadi organized ego. Jadi begitu baik sistemnya semua, sehingga jiwa kita itu baik. Sayang pakai ini tidak ada pointer ya. Jadi jiwa kita itu dibagi menjadi 3 lapis bertingkat. Ada ya? Ya, itu ada super ego ya. Sorry, saya gaptek sedikit, ini tidak ada yang training soal Zoom ini sehingga kurang lihai sedikit. Terima kasih ada pointernya ternyata. Jadi jiwa yang di kepala itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi adalah super ego. Super ego itu kalau bahasa Yunaninya namanya liangsin. Atau liangsin ya. Nurani baik. Jadi kalau kita parkir di depan toko, lalu kita tidak mau bayar parkir, terus kita mau melarikan mobil kita, itu jantung kita berdebar-debar. Karena ada hikmat baik yang sebetulnya melarang kita untuk melakukan perbuatan buruk gitu. Super ego itu yang menasihati kita. Semua orang agama apapun dia punya super ego. Baik yang ateis juga dia punya super ego. Dia tahu sensasi untuk menghormati orang tuanya. Dia tahu untuk menolong orang-orang miskin. Itu super ego. Lalu di bawahnya itu ego. Yang tadi namanya alam atas sadar, super ego. Kalau ego itu, sampai ada kata egois dan sebagainya. Ego ini adalah alam sadar kita. Di mana jiwa kita hidup sehari-hari. Saudara lihat batasnya antara super ego dengan ego itu ada perbatasannya, tapi dia ada puri-purinya. Ya, di situ ya. Juga antara ego, alam sadar kita, ke alam bawah sadar, itu juga ada puri-purinya. Ya. Alam bawah sadar itu sampah, saudara. Alam bawah sadar itu tempat sampah yang kalau kita ada masalah sering kita masukkan ke alam bawah sadar. Tapi karena ego kita terorganisasi dengan baik, terkontrol dengan baik, isinya alam bawah sadar itu tidak sampai keluar. Kalau misalnya isinya alam bawah sadar itu sampai keluar, permisi bicara. Misalnya kita
kan ada lagunya Terpesona itu ya. Lagunya yang di medsos itu, kita terpesona kepada istri teman kita. Itu kita tahu, wah ini tidak boleh, dosa. Terus kita masukkan ke alam bawah sadar. Tapi kalau sampai batasnya antara ego sama id itu pecah, karena tekanan yang tinggi di alam bawah sadar, maka isinya alam bawah sadar itu bisa keluar semua. Yaitu yang namanya senjinping. Kalau kita mau kencing nih, bukannya orang ya kita kencing aja. Kita tertarik kepada istrinya orang ya, atau kita mencium dia. Itu ya yang disebut gila itu, saudara. Alam bawah sadar. Nah, masalahnya, saudara, jiwa kita ini bisa berpikir, kita ini bisa ngeramesi, apa namanya, mempertimbangkan hal-hal yang ada di superego dan di ego kita, di alam atas sadar dan alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar, kita tidak bisa berpikir sampai ke situ. Kita tidak tahu bagaimana kondisi alam bawah sadar kita. Makanya ada ayat yang mengatakan kita ini sebetulnya tidak tahu untuk berdoa. Kita ini mau doakan apa sebetulnya kita tidak tahu. Gitu. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa total mendoakan seluruh kehidupan kita ini, jiwa kita ini. Nah, kalau ada masalah, pukulan kepada alam sadar kita, misalnya ada yang ditinggal mati sama pasangan hidupnya secara mendadak, itu masalah besar. Langsung itu menghantam ke ego kita. Lalu ego kita ini ada daya tahannya supaya nggak gampang pecah, ada organisasi sistemnya. Jadi dia dengan cepat stres yang menghantam alam sadar kita itu depresikan alam bawah sadar. Misalnya dipecat mendadak dari pekerjaan, itu juga suatu hal yang stres, maka ditekan masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, stres ini, saudara, tekanan batin, tekanan yang menimpa ego kita ini, itu bisa suatu tekanan yang sangat besar mendadak. Dan bisa tekanan yang kronik, sedikit tapi masuk terus-menerus. Sehingga karena direpresi terus, maka di dalam alam bawah sadarnya seperti yang kanan ini. Itu ada pressure yang menekan kepada jiwa kita. Nah, karena kita tidak bisa mikir alam bawah sadar kita, maka kita cuma bisa mendeteksi gejalanya. Kita tahu kita sakit mah, nggak sembuh-sembuh. Kita tahu dari kita suka kaku, kalau dipijat enak, sakit kepala. Kita tahu kita suka biduran. Kita tahu asma kita suka kumat. Itu semua penyebabnya adalah karena pressure di alam bawah sadar. Slide. Sebetulnya stres itu perlu dalam dosis normal, saudara. Yang namanya eustress. Jadi stres ini ke kanan mulai dari ringan sampai berat. Kalau dosisnya sedang, dia bikin kita giat karena kita tertantang untuk mengatasi. Jadi kalau orang sama sekali tidak ada stres, itu biasanya orang depresi, dia malas pakai bedak aja malas, pakai lipstick malas, ya sisir rambut malas begitu. Itu karena kekurangan eustress ini, stres yang nikmat. Jadi ada daerah nyaman, keseimbangan hidup kita, stres kita, itu memang diperlukan untuk meningkatkan prestasi. Nah, tapi stres itu terus ke kanan semakin besar, itu ada level puncaknya, lalu prestasi kita mulai, itu namanya distress.
Jadi habis puncak prestasi terus lelah kita ditekan, ada tekanan terus kita bisa kehabisan tenaga, lalu kesehatan kita sakit, lalu kita ambruk. Ya, slide. Nah, seperti juga tubuh kita itu punya daya tahan tubuh. Kita divaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau kita divaksin bisa keluar antibodi, itu karena daya tahan tubuh kita. Kita kena sakit tipes, kita bisa melawan. Kita kena cacar air, tidak mungkin kena 2 kali, karena kita bisa melawan dengan pertahanan tubuh, dengan antibodi. Ternyata jiwa itu juga punya daya tahan jiwa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jiwa itu letaknya di membran, di sekat-sekat antara alam bawah sadar dan alam sadar itu. Nah, itu di situ diturunkan faktor keturunan. Ada yang memang membrannya itu lemah, sehingga dengan stres yang ringan, ya dia bisa sudah timbul gejala. Tapi ada yang turunan dari ayah ibunya, membrannya itu kuat, jadi dia menter. Gitu. Nah, saudara melihat, ini daya tahan jiwa, atau ego, atau alam sadar. Saudara pernah lihat petenis yang main tenis. Lalu dia, pada saat dia memukul bola, tidak kena. Padahal saat itu semua mata memandang kepada tubuhnya. Apa yang kira-kira petenis itu lakukan? Saudara? Coba satu mewakili menjawab yang bisa. Kalau petenis itu luput mukul bola, apa yang dia lakukan sama raketnya? Dibanting, Pak. Ya, dibanting itu kalau ekstrim. Kalau enggak, yang lebih ringan, ya ini sampai ceklek. Ya, Pak kan? Raketnya dihentakkan. Raketnya dihentakkan. Dihentak-hentakkan. Raket itu, saudara tahu kenapa kok dia menghentak-hentakkan raketnya? Itu karena dia mempertahankan jiwanya supaya stabil. Dilihat orang itu supaya dia tidak image-nya menurun begitu maksudnya. Supaya dia tetap tegar, powerful itu. Jadi raketnya itu dihentak-hentakkan bahkan sampai dilempar. Itu maksud dari jiwa petenis itu adalah dia menyalahkan raketnya. Seolah-olah raketnya yang tidak enak. Jadi bukan dia yang gagal. Bukan himself yang gagal, tapi raketnya. Ini contoh daya tahan jiwa. Jadi menghadapi tekanan jiwa, kita punya daya tahan dengan ya yang bekerja macam-macam. Ya, slide. Ya, tapi kalau terlalu besar stres itu menimpa, saudara, maka batas alam bawah sadar sama alam sadar itu bisa pecah. Ya, kalau terlalu besar. Ya. Jadi kita setiap ada masalah, jiwa kita otomatis kita tekan ke dalam alam bawah sadar supaya ego kita tetap stabil. Ada masalah, kita tekan lagi, kita masukkan lagi dalam alam bawah sadar. Tapi kita tidak bisa memikir, ya otak kita ini tidak mampu mendeteksi alam bawah sadar kita. Tapi kenyataannya di dalam itu ada tekanan yang mengganggu kestabilan hidup kita. Slide. Kalau masalah datang terlalu besar, jiwa kita bisa pecah. Ya. Stres yang terlalu berat, sebelumnya. Kembali dulu. Stres yang terlalu berat akan menghantam alam sadar kita, terus ditekan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan kalau tekanannya terlalu besar di alam bawah sadar kita itu, maka batasnya bisa pecah,
alam bawah sadar bisa keluar di dalam alam sadar kita sehari-hari. Loh, jangan terlalu cepat, Pak. Kembali dulu ke tadi. Nah, habis ini ya, nah, itu batasnya bisa pecah. Ya, kalau pecah kita bisa telanjang keluar, kepengen apa, langsung kita tidak bisa mengerti dengan ego kita. Ya, slide. Ini yang bikin stres juga, saudara. Perhatikan, kalau saudara, saya ajak sekarang berkaca untuk jiwa kita. Ini ada 11 hal. Sebentar. Kok kecil-kecil sekali ya, sebentar. Bisa dibesarin ya? Ya, terima kasih. Lagi dikit, Pak. Ini orang yang perfeksionis. Itu stres, nanti ada ayatnya. Ini sekarang teorinya dulu, nanti kita terakhir, baru kita masuk ke ayat-ayat. Orang yang perfeksionis ini, kepribadiannya itu selalu minta perfect, dia itu akan menimbulkan kekakuan pembuluh darah dan hipertensi. Jadi itu namanya kepribadian tipe A. Lebih sering dia kena stroke, lebih sering kena serangan jantung. Itu kepribadian tipe A yang sangat perfect. Ciri-cirinya apa? Orang ini over kritis, jadi sangat kritis terhadap teman-temannya, terhadap tim kerjanya, dan menilai teman-temannya itu dengan overly gitu. Jadi kalau kita kan biasa-biasa sih, mereka sangat memperhatikan grupnya, kepinginnya selalu berhasil. Overly critical and judgmental kepada orang-orang lain. Lalu yang kedua, dia tidak bisa menentukan bagaimana sih kritik yang konstruktif itu. Karena dia selalu bermotivasi untuk suatu keberhasilan yang perfect. Dia tidak bisa dikasih usul yang konstruktif macam-macam, dia tidak mengabaikan hal itu. Lalu orang ini juga tidak bisa menerima kesalahan. Wah, kalau ada kesalahan terjadi, dia akan sangat-sangat trauma. Ya, jiwanya itu sangat kacau karena kesalahannya yang dia buat. Lalu orang ini juga tidak pernah puas akan hasil kerjanya. Selalu merasa kurang. Dan dia selalu hanya memperhatikan hasil dari pekerjaannya. Berorientasikan kepada hasil saja. Sama sekali tidak mau gagal. Jadi untuk mengejar keberhasilan itu, dia tidak memperhatikan kebahagiaannya, keamanannya bagi dirinya sendiri dan bagi teman-teman grup kerjanya. Itu dia tidak perhatikan, yang penting harus berhasil. Nanti saudara lihat ayatnya. Alkitab itu luar biasa, saudara. Nomor 6, feel extremely emotional when don't get. Merasa sangat emosional kalau visinya tidak tercapai. Goalnya tidak tercapai. Yang ketujuh, selalu memperhatikan hal-hal yang sangat detail. Bahkan saking detailnya dia perhatikan masalah-masalah itu, dia sering kehilangan deadline. Jadi dia bikin, dirubah lagi. Kurang perfect, dia bikin, dirubah lagi. Akhirnya sering terlambat dan melanggar time limit. Deadline istilahnya. Jadi saking dibalen-balennya terus lama-lama dia bingung detail yang harus dia kerjakan dengan baik.
lalu dia tidak bisa untuk merasakan, dia tidak bisa menerima kalau dia sampai membuat kesalahan. Perfect harus betul. Dan merasa harus segera untuk membenarkan kalau ada kekeliruan. Tidak mau ditunda. Lalu dia selalu mau absolut. Pokoknya harus berhasil. All or nothing. Kalau berhasil semua atau sama sekali tidak. Tidak ada area abu-abu. Ini harus jelas. Benar apa salah. Tidak bisa kompromi tengah-tengah, tidak bisa. Kemudian yang ke-10, dia punya harapan yang unrealistik terhadap dirinya sendiri. Dan selalu memaksa grupnya, orang-orang yang dikasihi, misalnya istrinya, itu dipaksa ya untuk mengejar targetnya yang unrealistik itu, yang tidak realistik itu. Lalu ada juga dia merasa minder. Karena apa? Karena targetnya terlalu tinggi, tidak real, tidak realistik. Lalu karena targetnya terlalu tinggi, dia beberapa kali dia gagal, lalu dia akhirnya menjadi tidak percaya diri. Ini tanda-tanda kepribadian tipe A. Kita harus bisa lepas dari ini semua. Telat 5 menit tidak bisa. Harus pas. Kalau ujian mesti dapat A. Kalau dapat A minus, ya dia trauma, tidak bisa. Nah, malam hari ini kalau saudara mengalami hal ini, cepat bertobat malam hari ini, berubah. Karena ini ke depan itu sangat merusak. Ini kepribadian tipe A. Harus jadi kepribadian yang jinjai. Ya, nggak dapat A, dapat B, ya oke lah. Nggak dapat juara 1, dapat juara 2, ya oke lah. Nggak ada target, begitu. Tetap bersyukur. Terlambat 5 menit, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Bagaimana menerima problem-problem itu dalam jiwa kita. Ya, slide. Slide. Nah, kalau di dalam alam bawah sadar kita itu ada tekanan, pressure kayak tadi itu, maka dari otak kita, hipotalamus bagiannya, itu menyalurkan arus ke hipofise, itu kalau otak dibelah-belah gitu, lalu disalurkan ke kelenjar anak ginjal, di atasnya ginjal itu ada kelenjar, lalu dia memproduksi hormon adrenalin. Oh, dokter ortopedi bilang nggak apa-apa, Bu. Tulangnya bagus, Bu. Sean, Bu. Oh, Bu sih. Ya, suruh ngomong, Bu. Ini sudah crop pengapuran. Dan ya nggak? Tolong di silent. Jadi sebenarnya ini mekanisme psikoneuroimunologi itu adalah dari otak ke anak ginjal, terus mengeluarkan adrenalin yang buat kita itu bereaksi fight or flight. Kalau ada tantangan kita mau melawan atau kita mau lari terbang. Begitu. Adrenalin itu membuat jantung berdebar-debar, membuat pembuluh darah jadi kaku, dan membuat tensi jadi naik. Ya, slide. Ya. Sebenarnya masalah jiwa kita itu ada 3. Slide. Menurut Dr. Hans ini, masalah jiwa kita itu yang pertama itu kecemasan atau ansietas, gelisah. Gelisah itu ada cemas yang ya tidak bisa kita atasi, cemas terus. Selain ada stres, itu ada kecemasan, juga ada depresi. Yang malam hari ini kita bicarakan adalah stres tadi. Ya, slide.
ini masalah yang tidak enak, Bapak Ibu. Kalau kita mengalami stres tubuh, misalnya kita kena COVID, misalnya kita kena kecelakaan tabrakan, terus ada patah kaki misalnya, itu kita mengalami tekanan kepada tubuh kita. Atau kita broken heart, kayak yang di Singapura itu ghosting, ditinggal sama pacar kita tanpa pesan. Kalau bahasa Mandarinnya itu gone with the wind, minggat. Itu jiwa kita tadi kena stres, dimasukkan ke alam bawah sadar. Nah, respon tubuh kita itu ternyata reaksinya itu sama. Jadi jangan main-main dengan tekanan kejiwaan. Karena tekanan kepada jiwa kita itu reaksinya adalah sama dengan tekanan kepada tubuh kita. Ya sama reaksinya tadi, sampai menimbulkan adrenalin, ya dari otak kita terus keluar hormonnya dan sebagainya. Ya, slide. Nanti kita belajar dari firman Tuhan. Ya ini yang tadi ya, manusia itu perlu stres, tapi dalam dosis yang ideal. Sebagai suatu tantangan, jadi kita bangun pagi itu, oh ada tantangan ini, ada pekerjaan ini, ada tagihan ini. Jadi kita semangat untuk hidup kita. Kalau kita tidak ada tantangan, tidak ada target, maka hidup kita ya sama sekali nggak jalan. Ya, slide. Nah ini bagian seluruh tubuh kita. Saudara, begitu stres itu menimpa, misalnya kita patah kaki dan sebagainya, itu semua reaksi saraf otonom berjalan dari anak ginjal tadi. Ya, terus slide. Ya, karena kita tidak bisa memikirkan alam bawah sadar kita, tapi kalau alam bawah sadar kita itu ada tekanan yang menekan ego kita, maka kita bisa mengenal dari gejala-gejalanya. Ya, jantung misalnya debar-debar, darah tinggi, koroner itu ada faktor stresnya juga, ginjal misalnya hipertensi, otak misalnya sakit kepala, migrain, ya, kalau kulit misalnya biduran. Dulu itu ada seorang ibu, heran, setiap hari Natal asmanya kumat dengan berat sekali. Lalu dia berobat ke dokter. Kenapa dok, saya ini kok setiap hari Natal selalu asma saya kumat? Diselidik-selidiki ternyata kalau hari Natal itu mertuanya datang dari negeri Belanda. Pulang nginep di rumahnya menantu perempuan ini. Dan ternyata stresnya dari mertua ini menimbulkan asma pada wanita ini. Ya, terus slide. Nah, kalau kita terus-menerus ya mengalami hal ini, lama-lama kita terpaksa, ya ini ada ambulan yang akan datang menolong. Slide. Ini penyakit yang akibat dari stres ya, pada pencernaan. Encret, kembung, lambung, ya sakit mah yang tidak sembuh-sembuh. Nah ini kan agak problem buat kita, saudara, karena kita tidak bisa memikir, pikiran kita tidak bisa masuk sampai alam bawah sadar kita. Kita cuma bisa membayangkan alam sadar saja. Tapi masalahnya ada di alam bawah sadar. Nanti kita lihat jalan keluar dari firman Tuhan bagaimana. Nah, saudara, kalau saudara mau tahu, ya, apa stres saudara yang terakhir saudara masukkan ke dalam alam bawah sadar saudara, itu coba saudara hilangkan pikiran saudara sebentar, kosongkan pikiran. Saudara ngitung aja, satu napas dihitung ya, jangan mikir. Sambil saya bercerita begini, saudara lakukan hal ini. Jangan pikirkan apa-apa, kosongkan pikiran, hitung napas saja. 1, 2, 3 dalam hati begitu ya.
Nanti lama-lama pikiran kita bisa kosong. Lalu nanti blukuduk. Ada ingatan yang tiba-tiba itu masuk dalam alam sadar kita. Sebentar, slide-nya belum ini ya. Ada ingatan yang tiba-tiba keluar di alam sadar kita. Nah, itu adalah ingatan yang terakhir kali kita jebloskan ke dalam alam bawah sadar. Stres kita yang terakhir, ya. Pada saat di gereja saya pernah coba, saudara. Di gereja itu saya kayak meditasi gitu ya, kosongkan pikiran, saya cuma ngitung napas saya, begitu lama-lama pikiran kosong. Terus apa yang terbersit pertama dalam benak saya, saudara tahu? Ya, saya tiba-tiba teringat sama Mercy baru saya. Karena saya memang cari parkirnya itu sangat waspada. Saya takut kalau Mercy-nya diberet orang. Nah, itu yang keluar Mercy-nya. Nah, saudara masing-masing sambil meditasi saat ini saya cerita, coba saudara lakukan. Itu saudara bisa evaluasi. Apa yang stres ringan yang terakhir saudara masukkan. Yang otomatis masuk dalam alam bawah sadar kita. Pada pembuluh darah, ya itu menimbulkan darah tinggi, pembuluh darahnya kaku, stroke, jantung koroner, ya. Kita nggak tahu alam bawah sadar kita tidak bisa mikir, tapi kita cuma menghadapi gejala-gejala ini. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini? Nanti kita lihat resep dari firman Tuhan. Pada kulit, orang biduran, eksim, kalau stres dia kambuh, saluran napas itu asma, di kepala dia bisa migrain, itu penyakit semua dari stres yang menimpa hidup kita. Namanya penyakit psikosomatik. Psiko itu jiwa, somatik itu tubuh. Jadi gangguan jiwa yang mengakibatkan gangguan pada tubuh kita. Jadi tidak bisa diobati tubuhnya saja, tapi jiwanya juga harus diberikan pengobatan. Stresnya harus hilang. Ya, slide. Nah, terapi untuk stres ini adalah yang pertama terapi dengan obat. Cuma masalahnya obat itu, bentar pertanyaannya nanti ya. Masalahnya obat itu bisa bikin ketagihan. Karena obat itu seperti membius batas alam sadar sama alam bawah sadar kita. Batasnya itu ada stres di bawah dia gak krosok. Tapi nanti 8 jam saudara kencing, obatnya keluar, dia terasa kembali. Begitu. Lalu ke psikolog atau psikiater ada psikoterapi dengan konseling. Lalu terapi psikoreligius itu agama dengan berdoa dan nanti kita belajar sama-sama. WHO, kalau di ayat firman Tuhan kan ada, kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, bahkan jiwa kita juga dalam keadaan baik-baik saja. Itu janji Tuhan untuk kita. Kalau kita mau dibilang sehat menurut WHO, itu kita harus sehat tubuh kita harus sehat jiwa kita harus sehat rohani kita. Ya. Nah, ini psikiater suka muring-muring kalau orang melamar pekerjaan meminta surat keterangan sehat rohani. Begitu. Karena sehat rohani ini yang ngurusi Roh Kudus, bukan psikiater. Yang dianalisa itu pemeriksaan MMPI dengan 550 pertanyaan, pejabat-pejabat itu, presiden, gubernur, diperiksa pakai itu ada kelainan jiwa itu bisa kelihatan. Ada stres bisa kelihatan. Itu yang menilai psikiater. Sehat jiwa nih, bukan sehat rohani. Lalu yang terakhir adalah sehat sosial. Jadi meskipun kita sehat tubuh kita, jiwa kita dan roh kita sehat, tapi langsung kita ditangkap KPK,
langsung pakai jaket oranye keluar di media sosial, itu kita tidak sehat sosial. Karena kita malu eksistensi hidup kita. Jadi perhatikan, sehat itu ada 4 unsurnya. Ya, slide. Ya, ini sambil kita lihat jiwa kita di kanan sama ayat-ayatnya. Ayo kita baca tentang seorang ibu yang stres di dalam 1 Samuel 1 ayat 18. Ayat 1 sampai 18. Bisa ditampilkan ayatnya, Pak? Bisa ditampilkan ayatnya? Belum ada, saya bacakan aja ya. Sebentar saya buka Bible saya ya. Sabar, saudara. Ini Bible-nya mau dibuka, aplikasinya malah lari. 1 Samuel 1 mulai ayat 1 ya. Saudara ikuti saya bacakan ya. Ada seorang anak laki-laki dari Ramathaim Sofim. Ini tidak perlu. Pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf. Seorang Efraim. Jadi tokoh pertama adalah seorang pria, Bapak Elkanah. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Jadi punya istri 2, Hana dan Penina. Nah, keluarga ini tiap tahun pergi naik ke Bukit Doa, meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Semesta alam di Shilo, Bukit Doanya. Di sana yang menjadi imam, pendetanya itu adalah kedua anak Nabi Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi pada saat naik ke Bukit Doa itu Elkanah itu membawa persembahan. Lalu Elkanah sebagai kepala keluarga dia membagi persembahan itu. Masing-masing dikasih 1 bagian. Saudara tahu pahitnya hati seorang wanita yang dimadu? Menurut Hana ini tidak adil. Harusnya dia dengan istri mudanya Penina itu harus mendapat masing-masing setengah bagian. Lalu Penina membagi jatahnya itu kepada anak-anaknya. Jadi bukan Hana ini dianggap 1 orang lalu dibagi rata per orang begitu. Itu hati Hana itu demikian sensitif seorang wanita. Harusnya berlaku adil suami itu. Jadi harus dibagi antara dia dan Penina. Milik Penina dibagi dengan anak-anaknya. Begitu maksudnya. Itu suatu stres yang dimasukkan dalam alam bawah sadar oleh Hana dan berulang-ulang setiap tahun. Setiap tahun itu dia memasukkan di situ. Nah, bukan cuma itu. Ini madunya Penina ini juga mokong. Jadi setiap naik ke Bukit Doa ini, madunya itu selalu menyakiti hatinya supaya dia gusar. Karena Tuhan telah mengutuk kandungannya. Jadi kayak ngece-ngece gitu menunjukkan keunggulannya dia punya anak,
kamu mandul. Begitu. Dan stres ini juga tiap tahun dialami. Seperti luka itu, dia sudah luka dan lukanya itu diutik-utik sama madunya itu. Supaya ya memang sengaja mempermainkan supaya bertambah nyerinya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Iya. Dia disakiti terus setiap tahun, dimasukkan dalam alam bawah sadar, lama-lama ada pressure di alam bawah sadarnya. Ini karena yang bikin makalah ini firman Tuhan bukan dokter. Jadi dia hanya mendeteksi Hana itu menangis dan tidak mau makan. Kalau saya yang melapor, ya mesti ada. Ini Hana mengidap darah tinggi, sakit mah, mungkin apa macam-macam gejalanya. Bukan secara simpel dibilang cuma menangis dan tidak mau makan. Tidak mau makan mungkin ya lambungnya yang kena, saudara. Nah, sebagaimana biasa, suami kalau punya istri dua, Elkana berusaha menghibur Hana. Dia berkata demikian, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini hiburan dari Elkana. Tapi biasa, pria itu kurang sensitif. Hiburannya ini tidak persis mengena kepada penderitaan dari Hana itu. Karena apa? Karena dia diejek terus oleh Penina. Dan Penina punya anak. Penina juga punya Elkana. Yang sama dengan katakan 10 orang anak laki-laki itu. Tapi Hana dia punya Elkana, tapi dia tidak punya anak. Nah itu masalahnya. Elkana berusaha menghibur, tapi dia tidak berhasil membalut luka itu karena dia tidak pas sesuai dengan perasaan seorang wanita. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati sedih ia berkata, hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saking menderitanya, Hana akhirnya bernasar kepada Tuhan. Ya, kalau kita juga menderita, kita berdoa, kita ingin menjawab doa kita, Tuhan jawab doa kita boleh bernasar juga seperti Hana. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di depan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Hana ini berdoa, bibirnya hanya bergetar-getar. Kalau orang Bali bilang bibirnya ngumi. Ngumi-ngumi itu kayak orang ngomong tapi tidak ada suaranya. Sehingga Imam Eli yang melihat dia berdoa di pinggir tiang itu salah diagnosis. Dikira Hana ini mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku
di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kalau saya yang meneliti, mungkin tensinya menjadi normal. Ya, sakit mahnya, perihnya itu hilang. Ada perbaikan-perbaikan dari doa, eksplorasi, doa yang seperti orang mabuk. Saudara ingat di Alkitab di mana ada kejadian di mana orang berdoa itu dikira mabuk juga. Ayo kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 12-13. Bentar ya, ini aplikasinya ini agak. Kisah Rasul 2 Kisah Rasul 2 ayat 12-13. Sorry. Kisah Rasul 2. Kalau cepat-cepat pakai aplikasi ini suka melompat ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu tuh untuk membacakan ayat Alkitabnya tuh. Budia atau Bu Ayu bisa bantu? Ya, mereka semuanya tercengang-cengang. Ya nanti ya, yang akan datang ya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ini di Lotang, Yerusalem, pada saat baptisan Roh Kudus terjadi. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, dari doa yang seperti orang mabuk ini, terjadi pemulihan untuk alam bawah sadar kita semua. Ya, tadi kan ada kebaktian, ada kepribadian yang perfeksionis, tipe A, yang bikin stroke, bikin hipertensi, jantung koroner. Kita baca ayatnya, Yesaya 28, ayat 10 sampai 13. Tolong teman yang mau baca dicari dulu ayatnya ya, jadi supaya cepat ya. Yesaya 28, ayat 10. Sebab harus ini, harus itu. Tuh kan, persis ya. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Perhentian dan peristirahatan dari kelelahan jiwa. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Terus jalan kepribadiannya. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Harus A, harus juara 1. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Ini sudah masuk ICU, saudara. Kalau kita terus berjalan dengan hidup kita yang kasar itu, yang banyak target, perfeksionis, maka dikatakan kita akan jatuh terlentang, luka, tertangkap, dan tertawan. Dan perhentian dan peristirahatannya
ada di dalam logat-logat ganjil. Ya, bahasa roh, saudara. Sekarang, bagaimana caranya berdoa dalam roh? Kita baca Roma 8 ayat 26. Ada yang sudah bisa membantu? Maaf dok, waktu tersisa sekitar 10 menit dok. Ya, kita cepat ya. Ya. Tolong dibantu ayatnya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Jadi saudara, ini yang saya katakan tadi, kita tidak bisa berpikir sampai alam bawah sadar kita, tapi ada peranan roh besar, Roh Kudus, yang membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Soalnya pikiran tidak bisa tembus ke alam bawah sadar. Tapi Roh Kudus itu sendiri yang akan berdoa untuk kita kepada Allah. Dia membimbing roh kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kata-kata. Where the word cannot express. Kita tidak bisa menggambarkan alam bawah sadar kita. Bagaimana kita bisa mendoakannya. Tapi Roh Kudus itu mampu untuk menyelidik sampai ke alam bawah sadar kita. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani bisa mengetahui maksud roh itu. Jadi roh itu mewakili roh kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan oleh kata-kata. Dan dikatakan Allah menyelidiki hati rohani kita, Allah itu mengetahui maksud dari doa dari roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 1 Korintus 14 ayat 14-15. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 14-15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, jadi tegasnya saudara, kalau kita berdoa di dalam roh, akal kita tidak ikut berdoa. Tapi kita bisa berdoa dengan akal juga, dengan jiwa kita. Kita bisa menyembah dengan akal atau dengan roh, tapi kita tidak bisa gabung. Kita bisa menyanyi di dalam roh, dan menyanyi dengan akal kita, tapi tidak bisa digabung. Karena kalau kita berdoa di dalam roh, akal budi kita tidak ikut berdoa. Akal budi kita itu kita matikan. Ya. Lalu kita menyembah Tuhan. Nanti kita praktek sebentar, dan praktekkan itu dalam saat teduh saudara pribadi nanti, pada saat malam-malam. Ini contohnya begini. Seperti di Adiasa, di saat tempat kematian itu, ada keluarga yang mengucapkan demikian, sambutan. Atas nama almarhum, saya minta maaf atas kesalahan almarhum, baik sengaja maupun tidak. Almarhumnya mati sudah. Yang minta maaf diwakili oleh keluarga. Doa kita ini juga demikian. Akal budi kita itu mati. Kita tidak memikirkan apa-apa. Karena memang tidak bisa kita memikirkan alam bawah sadar kita. Mau dekompresi kita juga tidak bisa. Tidak bisa berpikir dengan kata-kata, dengan akal kita. Jadi Roh Kudus, R besar itu, nanti akan menyelidik ya jauh ke dalam alam bawah sadar kita, ya hati nurani kita. Lalu dia membimbing roh kita, R kecil, untuk berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, where the word cannot express. Jadi perhatikan, Roh Kudus itu adalah pribadi yang lemah lembut. Dia adalah pribadi yang suci. Di luar itu ada roh-roh yang jahat. Kita bisa tahu ada orang didukunkan, disantet dan sebagainya. Itu pakai roh-roh yang jahat. Tapi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kalau saudara dibaptis oleh Roh Kudus, selain saudara mendapat kelegaan di dalam alam bawah sadar saudara, saudara tinggal membuka lemari hidup saudara. Di situ
ada karunia-karunia Roh Kudus 9 jenisnya. Tergantung Tuhan memberikan yang mana untuk kita. Ya, Efesus pasal 3 ayat 20 itu cuma demikian bunyinya. Tuhan itu bisa mengabulkan doa kita lebih dari apa yang kita doakan. Karena apa? Karena kita memang tidak bisa, kita tidak tahu caranya berdoa. Ayo sekarang saudara, kita menyembah, kita menyanyi, kita berdoa, kita menggunakan fasilitas Roh Kudus. Jangan berdoa dengan akal kita. Sebentar nanti worship leader akan memimpin penyembahan. Lalu kita mempraktekkan hal ini. Terus saudara. Nanti saudara bisa mendapat karunia bahasa roh juga. Dan saudara bisa mengeksplorasi jiwa saudara sampai jauh ke dalam alam bawah sadar saudara. Penyakit-penyakit psikosomatik saudara dan saya bisa sembuh. Ya, karena doa yang seperti Ibu Hana ini. Ya, saya kembalikan kepada host. Ya, tolong dipimpin worship leader untuk kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak pakai akal kita malam hari ini. Saya juga ikut menyembah, saudara. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Sangat memberkati kami semua. Ada mungkin sekitar 3 atau 4 pertanyaan. Mungkin Bu Dia bisa bantu untuk menyampaikan. Baik, Oke. Pak Heri. Ya. Saya bacakan ya. Ya. Tadi sudah saya swipe sebentar. Dok, ini ada 4 pertanyaan ya, Dok. Iya. Yang pertama, pertanyaannya dari Pak Hongling, Tio Hongling. Yang pertama, apakah tokoh-tokoh di dalam Alkitab pernah bergejala berjiwa kurang normal? Semisal mudah tersinggung atau terlalu mudah melaknat orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak Hadi S. Wijaya, cara menghadapi orang yang perfeksionis bagaimana, Pak? Apakah mereka bisa menyadari kalau mereka pun bisa juga melakukan kesalahan? Pepatah dunia tidak ada gading yang tidak retak. Apakah berlaku bagi orang perfeksionis? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya dari Pak Hadi juga ya. Apakah meditasi termasuk okultisme? Apakah mengosongkan pikiran bisa kemasukan roh jahat? Lalu yang terakhir, pertanyaan keempat dari saya sendiri, Dok. Dok, saya mau tanya apakah yang dimaksud oleh dokter tadi, dokter kan mengatakan meditasi. Meditasi dan berdoa apakah sama? Terima kasih. Itu 4 pertanyaannya, Dok. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama, apakah ada kelainan jiwa ya di orang-orang yang di Alkitab? Saya rasa ada ya. Mau ada orang gila apa itu? Yang setannya diusir terus masuk ke babi dan lain-lain. Memang ada penyakit. Ya, hal itu sudah pecah alam bawah sadarnya. Yang kedua, mengatasi teman yang perfeksionis. Nah, itu memang tidak gampang. Jadi salah satu terapinya juga doa dalam roh ini. Selain di obat-obatan dan sebagainya. Karena dia juga targetnya selalu maksimal. Tapi dia juga banyak kegagalan karena targetnya terlalu tinggi. Dia juga sudah merasa bersalah. Tapi dia tidak bisa diomongi begitu. Ya memang agak sulit kalau orang terlalu perfect, ya kita lebih baik menghindar. Tapi yang penting kita jangan sampai kita yang perfeksionis terus mencederai anak kita, mencederai istri kita. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau ada yang merasa ada di dalam 11 kriteria tadi, sekarang juga harus bertobat. Sebelum jatuh, tertelungkup dan tertawan. Begitu. Nah, untuk memang saudara, roh itu di dalam dunia ini banyak macam roh. Ini Roh Kudus ya. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dia itu sifatnya sangat halus sekali. Jadi kalau kita dibaptis Roh Kudus, lalu kita hidup kasar, lama-lama kita mendukakan roh itu. Maka roh itu pelan-pelan dia bisa
hilang dari hidup kita. Seperti minyaknya itu habis. Di mana darah yang pandai dan yang bodoh itu. Saya pernah lihat, saudara, di Bali, di Pura, di Kesiman, itu mereka ada acara, terus mereka menyembah Tuhan di situ. Dan itu mereka itu mengeluarkan suara seperti bahasa roh. Tapi tentu rohnya bukan Roh Kudus. Karena apa bedanya setelah berdoa setelah mereka glosolalia itu bahasa roh, dia menusuk-nusukkan keris ke perutnya tidak bisa tembus. Ini roh yang beda. Dan okultisme dan sebagainya termasuk roh-roh jahat ini. Tapi bukan Roh Kudus. Nah, untuk Ibu, kita bisa pilih kita mau berdoa dengan akal budi, atau kita bisa pilih kita mau berdoa dengan roh kita. Ada plus minusnya masing-masing. Tetapi yang paling penting itu tidak bisa digabungkan. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara menyembah dengan bahasa roh, apakah itu yang berdoa itu akal saudara? Saudara kopas, saudara copy paste, saudara tirukan itu dengan akal saudara bertobat malam hari ini. Kalau saudara berdoa di dalam bahasa roh, itu akal saudara tidak ikut berdoa. Dan roh yang asli itu, tanpa akal, kita berdoa dengan roh kita. Roh Kudus mengajar roh kita yang di perut untuk berdoa, menyelidik dalam sampai alam bawah sadar, lalu mewakili kita berdoa. Dan Allah itu mengetahui maksud Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Demikian jawabannya.